Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Nur Abdiansyah dengan NIM 2404030061. Di sini saya akan membahas tentang teorema kecil Fermat, di mana teorema kecil Fermat berbunyi, misalkan A suatu bilangan bulat positif dan P suatu bilangan prima, maka berlaku A pangkat P kongruen A modulo P. Untuk GCD A, P sama dengan 1, berlaku A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P. Kita dapat memperhatikan bahwa P min 1 merupakan kelipatan positif pertama dari A, yaitu barisan bilangan bulat A, 2A, 3A sampai P min 1 dikali A. Dari bilangan-bilangan tersebut tidak ada yang kongruen terhadap modulo P satu sama lain. Dan tidak ada pula yang kongruen dengan 0. Untuk membuktikannya, misalkan terjadi bahwa RA kongruen dengan RS modulo P dengan 1 kecil dari sama dengan R, kecil sama dengan kecil S, kecil dari sama dengan P min 1. Nah, karena P adalah bilangan prima dan P tidak habis membagi A, maka kita tahu bahwa GCD A, P sama dengan 1 atau FPB dari A dan P adalah 1. Dengan demikian, kita dapat menghilangkan faktor dari Dengan demikian, kita dapat menghilangkan faktor A dari kedua sisi kekongruenan, sehingga menghasilkan R kongruen dengan S modulo P. Hal ini tidak mungkin terjadi atau mustahil karena R dan S adalah dua bilangan bulat berbeda yang keduanya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari P. Oleh karena itu, himpunan bilangan bulat A, 2A, 3A sampai P-1A haruslah kongruen modulo P dengan himpunan 1, 2, 3 sampai P-1 dengan suatu urutan tertentu. Dengan mengalihkan semua anggota dari masing-masing himpunan tersebut, kita akan menemukan bahwa hasil perkaliannya juga kongruen modulo P, di mana A dikali 2A dikali 3A sampai P-1A kongruen dengan 1 kali 2 dikali 3 sampai P-1 modulo P. Nah, dari sini kita dapat menyederhanakan persamaan di atas menjadi A pangkat P-1 dikali P-1 faktorial kongruen dengan P-1 faktorial modulo P. Karena P adalah bilangan prima, maka P tidak membagi habis P-1 faktorial. Ini berarti kita dapat menghilangkan faktor P-1 faktorial dari kedua sisi kekongruenan. Setelah P-1 faktorial dihilangkan, alur pembuktian kita sampai pada pernyataan akhir yaitu A pangkat P-1 kongruen 1 modulo P. Nah, ini merupakan pernyataan dari teorema kecil Fermat. Dan dengan demikian, teorema ini terbukti. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang soal teorema kecil Fermat. Di mana soalnya, misalkan P adalah suatu bilangan prima dengan bentuk 3K plus 2, di mana P membagi A pangkat 2 ditambah A kali B ditambah B pangkat 2 untuk setiap bilangan bulat A dan B. Buktikan bahwa A dan B keduanya habis dibagi oleh P. Nah, pembahasannya, kita akan melakukan pendekatan secara tidak langsung, yaitu dengan mengasumsikan bahwa P tidak habis membagi A. Karena P habis membagi A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat, P juga habis membagi A pangkat 3 min B pangkat 3 sama dengan A min B dikali A kuadrat ditambah A pangkat A kali B ditambah B kuadrat. Sehingga A pangkat 3 kongruen dengan B pangkat 3 modulo P. Hal ini dapat diperumum menjadi A pangkat 3K kongruen B pangkat 3K modulo P. Nah, oleh karena itu, P juga tidak habis membagi B. Nah, dengan menggunakan
Fermat-Schlitter Theorem, maka dihasilkan A pangkat P min 1 kongruen dengan B pangkat P min 1 kongruen dengan 1 modulo P, atau A pangkat 3K ditambah 1 kongruen dengan 3K ditambah 1 modulo P. Nah, karena P relatif prima terhadap A, maka dapat diputuskan bahwa A kongruen dengan B modulo P. Hal ini dapat mengingat sebelumnya bahwa A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat kongruen 0 modulo P, mengakibatkan 3A kuadrat kongruen dengan 0 modulo P. Karena P tidak sama dengan 3, ini mengindikasikan bahwa P habis membagi A, yang menghasilkan sebuah kontradiksi dari asumsi awal bahwa P habis membagi A dan B, namun P hanya habis membagi A. Nah, selanjutnya ada penerapan teorema kecil Fermat. Yang pertama, itu dia dapat digunakan untuk menyederhanakan pangkat modular besar. Selanjutnya yaitu kriptografi kunci publik atau algoritma RSI. Yang ketiga ada uji coba keprimaan atau primality testing. Yang terakhir itu ada menemukan inverse perkalian modular. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang menyederhanakan pangkat modular besar. Nah, penerapan paling langsung dari teorema ini adalah kemampuannya untuk menyederhanakan perhitungan sisa bagi dari bilangan berpangkat sangat besar. Sebuah tugas yang hampir mustahil untuk dilakukan secara langsung. Dengan mereduksi eksponennya menggunakan modulus P-1, perhitungan yang tadinya membutuhkan daya komputasi masif menjadi bisa diselesaikan dengan cepat dan efisien. Ini sangat krusial dalam berbagai algoritma komputasi. Nah, yang kedua yaitu kriptografi kunci publik atau algoritma RSI, di mana teorema kecil Fermat bersama dengan generalisasinya yaitu teorema Euler menjadi landasan matematis bagi algoritma RSA. Algoritma ini adalah tulang punggung keamanan digital modern yang mengamankan segala sesuatu mulai dari transaksi perbankan online atau melalui protokol HTTPS atau SSL hingga tanda tangan digital dan enskripsi data. Keamanan RSA terletak pada prinsip fungsi satu arah. Sangat mudah untuk mengalihkan dua bilangan prima rahasia P dan Q untuk mendapatkan kunci publik N, tetapi secara komputasional sangat sulit untuk melakukan kebalikannya atau memfaktorkan N menjadi P dan Q. Teorema ini memastikan bahwa proses enskripsi dan deskripsi dapat berfungsi secara matematis. Selanjutnya, yaitu uji coba keprimaan atau primality testing. Teorema ini menyediakan metode dasar untuk menguji apakah sebuah bilangan adalah komposit atau bukan prima jika kita menemukan sebuah bilangan A sehingga A pangkat N-1 tidak kongruen dengan 1 atau modulo N. Maka kita dapat memastikan 100% bahwa N adalah bilangan komposit. Walaupun metode ini tidak sempurna karena ada bilangan komposit langka yang disebut bilangan Carmichael yang dapat lolos dari tes ini. Tes keprimaan Fermat menjadi cikal bakal dari algoritma uji keprimaan probabilistik yang lebih kuat dan andal, seperti tes Miller-Robbin yang sangat penting untuk menemukan bilangan prima besar yang dibutuhkan dalam kriptografi. Nah, yang terakhir yaitu menemukan inverse kebalikan modular. Dari aritmatika modular, menemukan inverse dari sebuah bilangan adalah operasi yang fundamental. Kita bekerja dengan modulus prima P. Teorema ini memberikan cara langsung untuk menemukan inverse perkalian dari A. Karena teorema menyatakan A dikali A pangkat P-2 kongruen dengan 1 modulo P, kita bisa langsung menyimpulkan bahwa inverse dari A ditulis A pangkat min 1 adalah A pangkat P-2 modulo P. Kemampuan untuk menghitung inverse dari efisien ini sangat berguna dalam menyelesaikan persamaan linear kongruen
dan menjadi komponen kunci dalam berbagai algoritma di bidang teori perkodean dan grafika komputer. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai teorema kecil Fermat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.